Babu tahrimil khitobati ala khitobati akhi hatta ya'zana au yatruka. Babu babnya tahrimi keharaman al khitobati melamar ala khitobati atas lamarannya akhihi saudaranya orang. Hatta ya'zana sehingga memberi izin siapa saudara, au yatruka atau meninggalkan siapa saudara. Maksudnya saudara ini yang sudah melamar terlebih dahulu. Nah, jadi bab yang ke-31 ini akan membahas tentang masalah lamar-melamar. Jadi memang semua itu ada aturannya ya, dalam agama itu diatur. Nah, maka ini khusus tentang terkait masalah pernikahan. Nah, ini juga ada aturannya, enggak asal maju, nggak asal ngelamar. Nah, di dalam bab ini menjelaskan keharaman seseorang melamar terhadap lamaran saudaranya. Jadi maksudnya kalau kita mau melamar kepada seorang wanita, ya ini harus lihat-lihat dulu sudah ada yang masuk apa belum. Kalau sudah ada yang masuk dan belum ada jawaban dari wanita ini, ya tunggu dulu. Nah, pengurus juga harus ngerti, ya karena semua itu kan lewat pengurus. Pengurus mesti tahu, jangan terus yang satu ini yang sebelumnya belum beres, tiba-tiba ada yang masuk langsung dimasukkan. Nah, akhirnya wanitanya bingung ini. Nah, wanita juga begitu, kalau ada yang melamar ya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Paling lama ya mungkin 3 bulan atau berapa. Jangan sampai menggantung. Yang laki-laki yang lamar bingung ini diterima apa tidak. Nah, jadi kalau enggak diterima. Supaya yang lain yang akan masuk lah ini jelas. Jadi bagi pengurus sekali lagi, kalau sekiranya memang sudah ada lamaran yang masuk, ya ini ditahan dulu. Tunggu mas, ini sudah ada yang lamar, tapi belum ada jawaban. Nah, terus wanitanya ya ditanya, ini sudah 3 bulan, 4 bulan, kok orang nek jawaban piye? Diterima apa tidak? Nah, kalau memang tidak, ya sudah, dibalikin itu lamarannya kepada yang melamar supaya dia tahu. Nah, ini dijawab enggak, dibalikin enggak, akhirnya yang lamar ini piye toh. Nah, jadi harus segera supaya jelas, sehingga kalau ada yang pihak kedua yang akan melamar, nah ini bisa masuk. Karena tidak boleh melamar satu wanita yang sebelumnya sudah nerima lamaran, itu tidak boleh. Bahkan tahrim itu keharaman, dilarang melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Apalagi sudah diterima, sudah diterima kok nekat masuk ngelamar piye. Nah, sehingga saudara, maksudnya yang melamar duluan itu memberi izin atau dia meninggalkan. Ya mas, silahkan. Kalau sampean mau masukin lamaran, silahkan. Saya sudah lepas, artinya sudah ada jawaban. Ya. Silahkan sampean yang maju. Nah, itu ya. Jadi harus ada konfirmasi. Hadisnya hadasana Makiyu ibnu Ibrahim hadasana ibnu Jurayjin. Qala sami'tu Nafi'an yuhadisu bercerita siapa Nafi' anna ibna Umar, sesungguhnya ibna Umar radhiyallahu anhuma kana ada yaqulu berkata ibna Umar. Naha telah melarang siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a bahwa jual beli siapa ba'dzukum salah satu kalian ala bai'i mengalahkan jual beli
ba'dhin sebagian. Nabi melarang ya salah satu kalian jual beli dengan cara mengalahkan jual beli yang lain. A misalnya sama B ini sudah tawar menawar. Ya, katakan sekarang A sebagai pembeli, B sebagai penjual. Ini sudah jadi transaksi. Tiba-tiba C, ini pedagang yang lain, C mungkin sebelahnya tuh manggil, Mas, udah sini aja, tempat saya aja, saya kasih murah. Nah, ini tidak boleh. Dalam aturan perdagangan dalam agama ini melanggar, tidak boleh. Ya sama kayak tadi, orang sudah dilamar dia langsung maju ngelamar, itu nggak boleh. Ya, tunggu sampai antara A dan B ini sudah putus, jadi beli apa tidak gitu loh. Kalau emang nggak jadi, ya sudah pindah ke tempat yang lain, pedagang yang lain, silahkan. Nah ini pedagangnya yang sengaja manggil-manggil, udah sini aja saya kasih murah. Ini murah nih, murah. Sehingga pembeli-pembeli yang lain di apa ini namanya mengalahkan dagangan orang lain. Ini maksudnya mengalahkan itu ya harganya itu. Ya sengaja ingin menghancurkan apa namanya perdagangan yang lain. Jadi banting harga, udah biarin rugi nggak apa-apa. Yang penting dagangan saya habis duitnya habis. Yes. Atau ada rasa apa? Rasa dendam itu loh. Udah sini aja. Nah, biarin saya rugi nggak apa-apa. Yang penting puas. Wah, hancur ini dagangan begini ya. Maka dalam agama mengatur, nggak boleh ya jual beli dengan cara mengalahkan jual beli saudaranya. Jadi tunggu dulu sampai dia kira-kira jadi beli apa enggak, di situ lagi akad, lagi tawar menawar. Kalau udah pisah, dia sudah meninggalkan tempat di mana tadi dia tawar menawar, berarti nggak jadi. Ya, baru Mas sini aja. Nah, ini udah nggak jadi dia. Lagi masih tawar menawar langsung dipengaruhi. Udah sini saja murah, udah nggak apa-apa. Berapa? Ya udah nggak apa-apa, sini. Wah, nggak boleh itu. Kemudian wala yatuba, dan tidak boleh melamar. Siapa rojulu orang laki-laki ala khidbati mengalahkan lamaran akhihi saudaranya. Maksudnya mengalahkan ya tadi. Ada satu wanita dia sudah dilamar oleh temannya atau pokoknya siapa, dia tahu masih maju saja ngelamar. Nah, jadi kalau sudah ada yang lamar tunggu dulu. Kalau nggak diterima baru maju lah gitu. Jangan sampai tidak tahu aturan. Hatta yatruka sehingga meninggalkan siapa al-khotibu orang yang melamar lah itu. Sehingga orang yang melamar pertama itu meninggalkan atau membatalkan. Ya bukan membatalkan, memang nggak jadi, nggak diterima mungkin ya. Qablahu sebelumnya rojul, karena sebelumnya sudah ada yang melamar. Au ya'dzana atau memberi izin lahu kepada rojul siapa al-khotibu orang yang melamar. Nah bagaimana kalau seandainya melamarnya itu bareng-bareng bertiga gitu? Nggak apa-apa. Kalau bareng malah nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal siapa salah satu dari bertiga yang diterima lah, gitu aja. Jadi kalau bareng malah nggak apa-apa. Jamnya sama, harinya sama, pokoknya bareng. Nah, itu boleh saja. Yang nggak boleh tadi, sudah ada yang masuk duluan, tiba-tiba kemudian seminggu kemudian atau berapa hari kemudian dia nyelonong ikut masuk ngelamar. Lah ini tidak boleh. Kalau bareng-bareng malah boleh. Ayo bareng-bareng. Kontes gitu. Ya, siapa yang diterima? Nah, ceweknya bingung nih, wah, tiga itu. Insya Allah cewek udah nggak bingung lah ya. Ini aturan ya.
Rawahul Bukhari fi kitabin nikah. Babus isti'dzani, babnya memberi izinnya. Bab memberi izinnya atsayibi seorang janda. Atsayibi seorang janda fin nikahi di dalam menikah. Bin nutqi dengan berbicara. Wal bikri dan adapun perawan atau gadis bisukuti dengan diam. Bab tentang memberi izinnya seorang janda dan perawan di dalam nikah. Nah, ini beda. Kalau janda ditanya, dia itu akan berbicara, mau dan tidak itu akan bicara terus terang. Ya, bahkan kadang-kadang nggih. Ya, siap. Nah, kalau perawan memberi izinnya itu diam. Nah, jadi sebaliknya, kalau janda ditanya untuk dilamar, untuk dinikah, dia memberi izinnya itu dengan berbicara, mau ya, atau tidak. Nah, tapi kalau gadis, perawan, lain lagi, justru dengan diamnya itu pertanda dia memberi izin, pertanda dia mau. Nah, maka hati-hati ya, perawan terutama. Kalau ditanya diem aja, ini berarti diem ini tandanya setuju. Nah, loh kamu tadi ditanya diem aja, kan tandanya setuju loh, mboten Pak. Kalau diem niku pancene kok dereng jawab kok. Ya, makanya harus tahu ini timnya atau orang tua. Kalau anak perawan itu ditanya, tandanya dia mau itu justru diam. Kalau nggak mau dia akan ngomong. Nah, mboten Pak, kula tesih badhe menyelesaikan sekolah riyin, badhe fokus kuliah riyin. Nah, itu kalau nggak mau. Tapi kalau mau, cicing wae. Nah, diam saja sambil garuk-garuk. Sambil mainkan apa lah itu. Itu tandanya mau. Hadatsani Ubaidullah bin Umar bin Maisarata al-Qawaririyu. Hadatsana Khalid ibnul Haris. Hadatsana Hisyamun an Yahya bin Abi Katsir. Hadatsana Abu Salamah, hadatsana Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la tunkahu, tidak dinikah siapa al-ayyimu, janda, hatta tustakmaro, sehingga diajak musyawarah siapa janda. Wala tunkahu, dan tidak dinikah sopo al-bikru, perawan, hatta tustakzana, sehingga dimintai izin sopo perawan. Ini bedanya. Nabi bersabda, seorang janda, wanita yang janda, dia tidak dinikah atau dinikahkan kecuali dengan dimintai musyawarah, diajak berembuk. Kalau janda itu, piye nduk, iki ada yang mau sama kamu. Nah, anak perawan tidak dinikahkan kecuali dengan cara dimintai izin. Nah, jadi kalau perawan itu dimintai izin, tapi kalau janda hanya sekedar diminta musyawarah. Ya, artinya kalau janda itu memang dia lebih dia sudah ada pengalaman masalahnya. Jadi dia berhak untuk menentukan dirinya. Ya. Tapi kalau perawan ini biasanya ya orang tua. Terserah orang tua. Orang tuanya terserah anaknya. Alah. Lawak dia oper ini. Kata anaknya terserah orang tua, kata orang tua terserah anak. Ya rasdos itu. Qalu, berkata mereka, ya Rasulullah, wa kaifa, dan kumaha idnuha, izinnya
perawan. Nabi tandane napa Nabi izinnya perawan iku? Kala bersabda Nabi, antas kuta, bahwa diam siapa? Perawan. Kalau perawan, tanda izinnya kalau dia diem saja. Justru kalau dia diem saja, ya itu tandanya mau. Kadang ada yang nggak ngomong tapi manggut-manggut, mantuk lah itu. Piye nduk? Mantuk. Siap nduk, mantuk. Wah, kayak cocok nih. Kalau janda tadi diminta musyawarah sampai ada jawaban, ya, atau kalimat yang lain. Nah itu kalau untuk janda. Kalau gadis, kata Nabi, diamnya perempuan atau perawan itu berarti itu merupakan izinnya perempuan. Artinya pemberi izinnya berarti dia setuju, berarti dia mau. Hadatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id, qala berkata keduanya yaitu Sa'id dan Qutaibah. Hadatsana Malik wa hadatsana Yahya bin Yahya wa lafdzu, adapun lafadznya hadis lahu bagi Yahya. Qala berkata Yahya, qultu berkata aku li Malik kepada Malik, hadatsaka, apakah bercerita kepada engkau siapa Abdullah bin Fadli An-Nafi' bin Jubair an Ibni Abbas, isi cerita anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, al-ayyimu, adapun janda, ahakku lebih berhak binafsiha dengan dirinya, janda, miwaliha daripada walinya. Janda, kata Nabi, dia lebih berhak untuk menentukan dirinya sendiri daripada wali. Berarti nggak boleh seorang wali punya anak janda, dia yang ngatur-ngatur, nggak boleh itu. Jadi kalau janda itu dia punya berhak terhadap dirinya sendiri, menentukan dirinya sendiri. Jadi ketika wali akan menikahkan anak jandanya itu ya harus disertai ridhonya janda, nggak boleh. Pokoknya nduk kamu harus sama ini. Bapak udah cocok, udah kamu harus ikut bapak. Nggak boleh itu. Anaknya janda soalnya. Kok anaknya janda? Anaknya sudah janda. Nah, jadi harus anaknya, jandanya juga ridho. Wal bikru, adapun perawan, tusta'dzanu, dimintai izin, fi nafsiha, di dalam dirinya perawan. Kalau perawan dimintai izin, walinya harus minta izin dengan anak perawannya. Jadi orang tua tidak boleh egois. Pokoknya kamu harus mau. Ini sudah pilihan bapak. Aduh, ini zamannya zaman kata anak-anak itu zaman Siti Nurbaya itu. Nggak boleh, harus minta izin. Wa idnuha, dan memberi izinnya perawan, sumatuha, diamnya perawan. Ya tetap minta izin kalau anaknya, piye nduk, ini ibu sama bapak kayaknya sudah cocok sama si A ini. Nah kamu gimana nduk? Nah, kalau anaknya ditanya kok diem, oh berarti cocok itu. Berarti oke juga. Biasanya kalau dia nggak oke, nggak pak, apaan sih bapak ibu nih lah, itu biasanya nggak setuju. Nah, udah gitu jangan dipaksa. Kamu ini, lah nggak boleh. Orang tua nggak boleh itu, istilahnya cabut keris itu nggak boleh orang tua. Karena ini masalah perjalanannya panjang ini, pernikahan itu bukan hanya sehari 2 hari. Ini akan mengalami perjalanan hidup panjang, apalagi nanti calon suaminya ini dia akan hidup bersama masalahnya, bukan jauh-jauhan. Kalau dia nggak senang, dia nggak sreg, dia nggak cocok, ya orang tua nggak boleh memaksakan. Pokoknya bapak dan ibu udah cocok loh kok bapak dan ibu yang mau nikah itu sopo? Nah, jadi harus baik-baik, musyawarah. Baik tadi yang janda begitu, yang perawan juga begitu. Sehingga nanti pada saat acara pernikahan, bahkan setelah
pernikahan menjadi suami istri ini akan berjalan mawaddah warahmah lah gitu loh ya, damai, rukun, tentram, cinta lah gitu. Nanti akan jadikan masalah itu. Habis dulu kan siapa bapak yang maksa toh? Aku udah nggak mau bapak ibu yang maksa, ya udah terserah. Nah ini akan jadi perkara terus ini nanti. Kita dalam keimanan, dalam jamaah ini semuanya harus sama-sama ridho, nggak boleh memaksakan kehendak, nggak boleh ya. Semua harus dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita